Oh, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Serunya setiap Senin malam, saya Brenda I. Mekre berada bersama orang-orang yang menceritakan pengalaman-pengalamannya. Dan ini sangat menarik karena cinta adalah cerita inspiratif nampol twimers asik. Jadi inilah yang akan kita bicarakan di dalam cinta. Itu adalah orang-orang yang sudah mempraktekkan meditasi TWIM, Tranquil Wisdom Insight Meditation. Dan ini merupakan salah satu hal yang menarik karena semua orang bisa menceritakan pengalaman-pengalamannya bersama kami. Selamat malam Sis Marita dan semua bro dan sis yang sudah bergabung. Saya akan mengundang malam ini di 21 Maret 2022. Malam ini di seri Cinta ke-68 di mana Bro Henry Wijaya sudah berkenan berbagi di cinta. Cerita inspiratif nampol twimers asik. Halo Bro Hartono, selamat malam, selamat sampai jumpa kembali. Terbalik Bro. Oke. Halo, selamat malam Bro Henry. Selamat malam, Chris. Iya, Bro Henry ini kan backgroundnya kontraktor ya, Bro ya. Kontraktor ini kan, dan saya mau cerita, mau tanya nih nanti. Bagaimana kontraktor bisa meditasi? Kenapa? Karena orang-orang kontraktor ini kan insinyur. Yang kebanyakan pakai otak kiri, yang menganalisa pakai logika. Nah, sekarang Bro cerita deh, dari mana nih ceritanya bisa kenal meditasi TWIM? Silakan Bro. Ya, malam Chris. Jadi saya kenal meditasi TWIM itu dari Pak Bro Hartono. Oh, oke. Jadi kebetulan saya tetanggaan sama Bro Har. Jadi sama seperti Sis Indah ya. Yang jadi diajak meditasi. Mantul. Saya sama Sis Indah beda satu gang lah. Sama Sis Indah satu gang, beda sama Bro Har 2 gang rumahnya. Oke. Jadi pertama mulai meditasi itu sebenarnya tuh saya kebentur masalah sih, Sis. Oke. Ya, jadi ada masalah lumayan parah lah waktu itu. Kira-kira Masalahnya itu masalah rumah tangga atau masalah pekerjaan? Ya nggak usah spesifik. Pekerjaan juga, finansial juga. Jadi sekitar hampir 2 tahun lalu lah, itu awal pandemi lah, Sis. Awal pandemi. Jadi kan dari proyek-proyek itu kan banyak diberhentiin. Ya, terus tagihan macet semua. Kan cicilan kita kan tetap berjalan. Betul. Jadi itu yang bikin lumayan stres dan pertamanya itu udah lumayan deket lah sama Bro Har, udah lumayan deket. Nah terus kebetulan Bro Har tuh mendadak datang ke rumah saya. Padahal jarang tuh, dulu lumayan jarang datang ke rumah lah. Jadi lagi datang main ke rumah, ngobrol. Yaudah saya cerita ke Bro Har. Nih, kayaknya saya perlu meditasi deh Bro. Ini lagi pusing nih, stres nih, gitu. Nah dari situ diajarin meditasi sama Bro Har. Nah, udah itu sekitar setahunan lah, Sis. Nah itu, sekitar 6 bulan. 6 bulan itu udah membaik kondisinya. Jadi udah kelihatan, udah mulai ada hasil positif lah, Sis, untuk finansial, untuk yang lain-lain tuh udah mulai kelihatan lah ada hasilnya. Nah, ya udah dari situ ya saya terusin sampai sekarang, Sis. Dari mancarin meta sampai pelan-pelan naik ke UPK. Mantep. Lanjutin Bro. Karena kalau sudah sampai UPK kan batin kita nih udah tenang seimbang ya Bro ya. Udah enak nih Bro. Jadi selangkah lagi. Maju terus. Udah. Ini bukan berarti nanti meditasi terus nanti nggak bisa kerja. Nggak begitu. Ini pengertian keliru ya Bro dan Sis. Ya.
Jadi malah sekarang untuk kerjaan malah lebih bisa ngontrol marahnya. Jadi ke anak-anak, dulu tuh anak-anak tukang-tukang sama karyawan-karyawan saya tuh ketemu kita tuh bukannya segan, malah takut. Jadi kalau kita Takut. datang bubar semua tuh, pada nginder semua. Nah, sekarang kalau kita Karena datang malah galak kali ya dulu ngobrolnya ya enak. bro Jadi ya. jadi di proyek ada masalah apapun, itu ya mereka udah dulu info ke kita. Pak, ini gini gimana ya jalan keluarnya ya. Dulu tuh enggak sih, Nah, sampai udah dikit sampai kayak kanker udah meledak, pas kita tahu udah telat. Udah kagak iya, tolong. iya, betul. Karena udah Hmm, terlalu late stage ya, udah terlalu iya, terlambat. udah Nah, kelamaan dan ya keburu orang owner juga udah marah. Jadi kita juga udah mhm, nggak pernah ngapa-ngapain deh kalau udah begitu. Nah, iya, sekarang iya. sekarang sih untungnya sih ya udah enak sih, anak-anak udah bisa lebih mau terbuka lah sama kita. Hmm. Karena bronya sudah bisa mengontrol emosi, bro lebih bisa Hmm. didekati, lebih enak Iya, lah gitu ya. Nah, lebih bisa selain lebih ngobrol lah kita. tenang, terus apa lagi yang bro alami bro? Eh, nah ini yang lucunya itu sekitar awal tahun 2021 sih. Kan kontraktor pada mati semua tuh, udah pada bubar deh, boleh dibilang Mhm. tuh hampir bubar semua deh. Nah, terus setelah saya ini ketemu teman saya, kita ngobrol-ngobrol. Nah, tercetuslah itu ada satu ide dari teman. Gimana kalau kita bikin, selama ini kan kita kalau kontraktor itu untuk setelah terima garansi kebocoran kita tuh cuma satu kali musim hujan sih. Nah, terus dari Oke. teman itu ngobrol-ngobrol tercetuslah sekarang yang kita pakai. Jadi garansi bangunan kita tuh 5 tahun sis. Wih, keren. Jadi Wah. nah Wah, bro dan dari sis mau yang mau bangun-bangun rumah, toko, dan kantor, cari deh bro Henry. Ini garansinya lama loh, 5 tahun. iya untuk garansi Wow. bocoran kita bisa 5 tahun karena kebetulan kan sebelum saya main-main ke rumah tuh saya juga lumayan sering bangun perkantoran, private office yang 7 lantai sampai 12 lantai, sama Aha. pergudangan. Jadi secara struktur bangunan yang saya bangun tuh beda dengan bangunan rumahan biasa sih. Nah jadi, Oh. dari situ ngobrol-ngobrol sama temen, jadi tercetuslah ide itu garansi bocor kita berani 5 tahun. Nah, Wah, nah dari hebat. dari kita bikin jargon itu sih yang garansi 5 tahun, dari yang tadinya kontraktor itu udah semaput hampir mati, ya dari situ naik terus sih untungnya. Proyeknya kita sekarang Booming. juga, proyek kita sih untungnya sekarang sih ya ada belasan titik lah sih. Wah, aduh, ikut bahagia. Bro, Dari mas situ saya mau tanya berasa nih bro. banget. Eh, Hmm. ini Bro Har ada komentar nih kesehatan juga itu nanti ya kita mau bahas ya bro. Iya, Tapi bro kesehatan ini sih kan jauh. engineer nih bro, Hmm. insinyur. Insinyur itu kan Hmm. rata-rata pakai otak kiri yang kerjanya mikir. Hmm. Nah gimana Hmm. meditasi cinta kasihnya akhirnya bro bisa jalanin? Padahal kan cinta kasih itu pakai perasaan ya bro ya. Hmm. Jadi gimana bro? Ya, waktu itu sih karena kondisinya juga mungkin ada stres sih ya. Jadi, dan saya percaya banget sih sama Brohar. Jadi dari ajaran Brohar, saya benar-benar udah bodo amat deh, nggak perlu saya pikirin itu apa, saya nggak perlu tahu meta itu apa, yang mudita itu apa, bodo amat. Pokoknya dari Brohar, instruksinya seperti itu, saya jalanin aja. Nah, Nah ini ternyata murid malah yang itu bagus. nggak perlu Kalau bro dipikirin pakai ternyata. mikir analisa, maka susah tuh, susah majunya. Tapi karena bro Henry ini menurut murid yang baik, ini cepat sekali kemajuannya. Benar nggak bro? Iya, dan ya karena saya juga lumayan deket sama Brohar kali sis ya. Jadi Bisa. Brohar ngobrol apapun, ya udah itu aja yang saya jalanin. Nggak perlu saya pikirin. Dan saya kan lumayan yakin Brohar tuh nggak mau celakain saya kan. Betul, betul. Kalau saya ada Jangan masalah, buat Brohar ya yang bantu. pokoknya
Asmen pembimbing di Twin itu tidak ada yang pernah mencelakai orang, justru malah menolong. Karena kita mengerti karma ya. Kalau kita menyakiti orang, maka itu akan kembali ke kita. Gitu, bro. Iya. Dan saya Ya. ada mau saya masalah apapun, ya saya tempat curhat dan tempat ngobrolnya itu brohar. Dan jalan keluarnya itu Oh, dari brohar sih. wah, luar biasa. Eh, Oh, katanya ada doping energi tiap hari juga. itu. Itu saya nggak tahu deh, itu diam-diam di belakang tuh brohar tuh kerjanya tuh. Oh, ya jelas. Nah, Bro Har ada sebut tentang kesehatan. Mm-mm. Gimana maksudnya, Bro? Apa yang Eh, berubah? yang berubah itu kalau dari sisi kesehatan sih pola tidur sih. Ah, Pola oke. tidur, terus ngoroknya saya itu ngorok saya Tidurnya parah jadi sih. Jadi pelor ya, Bro? Nempel molor gitu, langsung bles gitu hilang. nggak sih, Gitu nggak? nggak sampai seperti itu. Tapi eh, tidurnya itu kualitas tidurnya sih. Oke. Kualitas tidurnya. Jadi emang emang setelah saya eh, mendalami TWIM ini kualitas tidurnya beda sih. Jadi dulu itu saya jam tidur saya itu kacau sih. Itu karena kebiasaan di proyek mungkin ya. Jadi bisa Ya. jam 2 jam 3 itu baru tidur. Astaga. Bangun-bangun, bangun-bangun jam 7 jam 8. Ya nggak tentu, bangun Wow. itu kadang bisa jam 6. Pokoknya mendadak kalau lagi udah nggak bisa tidur, ya udah bangun-bangun aja gitu loh. Nah, Ah, setelah mendalami TWIM itu lebih teratur sih. Jadi di bawah jam 11, paling mentok tuh tengah 12 deh sekarang, paling mentok. Nah, itu saya kalau mau tidur, ya saya itu tinggal tenangin pikiran, dilepasin semua, di 6 Rin semua, iya. buang, ya udah, tinggal tidur. Ah, Pagi-pagi mantap. bangun jam tengah 6, jam 7 udah segar aja, udah, ya udah. Udah segar. Dan Dan Bro nggak ngoroknya itu pakai benar-benar mimpi-mimpi beda ya, sih. Bro ya? Nah, Pakai ya, mimpi-mimpi nggak? hampir nggak ada sih. Good. Kalau tidak Hampir ada nggak ada. mimpi, itu artinya tidurnya pulas. Dan itulah kualitas tidur yang terbaik. Itu Ah, bagus sekali. Kalau tidur nggak mm, pakai mimpi itu bagus. Justru mm, karena, kenapa? Karena kita tuh batin kita tenang, bahagia. Makanya tidurnya bisa enak. Dan mm. itu memang sudah ditulis, diberitahu oleh Buddha di Anguttara Nikaya itu ada. Salah satu berkah meta adalah tidurnya nyenyak. Nah, Ya, nah itu jadi itu saya benar banget. Orang-orang yang sulit tidur melatih cinta kasih ini gampang tidurnya enak dan kualitas tidurnya jadi baik seperti yang Bro Henry alami. Nah, Dan sekarang saya mau tanya mm, cerita tentang kesehatan nih. Apa yang dimaksud kesehatan? Tadi kan Bro bilang kesehatan juga. ah, jadi dari kualitas tidur tadi kan ngaruh. Terus dari ngoroknya saya itu juga minimal sekarang udah gak ganggu yang tidur di sebelah saya deh, sis. Jadi dulu kan koko saya semua tuh takut kalau tidurnya bareng saya. Pokoknya nggak mau deh sekamar sama saya deh. Karena aku masih nggak bisa tidur. Nah sekarang tuh ketolong nih, jadi udah lebih tenang tidurnya. Jadi ngoroknya juga berkurang. Nah, dan dari situ itu ngaruh sih ke eh, liver saya juga udah membaik. Karena tadinya itu karena rata-rata kerjaan orang proyek ya karena tidurnya berantakan. Jadi Yes. SGPT, SGOT saya itu parah sih. Batasnya mestinya itu Oh, 40, batas untuk laki-laki itu wow. 40. Nah, saya itu bisa sampai 100 waktu itu. Astaga. Nah, dan 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 eh, ya itu udah konsumsi obat dari dokter tuh banyak deh Biocorlift, terus apa namanya HP Pro apa terus sama temulawak itu udah saya treatment itu udah tahunan loh sis dan nggak turun-turun, Wow. nggak turun-turun. Nah, dan saya taunya itu membaik itu pas saya COVID tahun lalu yang di Delta. Nah, saya kan Mhm. assessment semua itu ke pas COVID itu saya assessment semua termasuk paru-paru semua. Nah, di situ ketahuan saya memang ada fatty liver, tapi SGPT, SGOT saya itu di bawah 40 Turun. sih. No?
Wow, itu dari meditasi atau dari bantuan Brohar, bro? Mestinya bantuan Brohar sih. Tapi kan dari Kombinasi. meditasi, Dan bro masih dari rutin meditasi meditasi setiap itu hari? bantu. Mestinya kan ada tidurnya ya. Kualitas tidur Ya, itu kan ngaruhnya ke liver sih. betul. Betul Karena banget. walaupun kualitas tidur berantakan, mestinya setelah dibantu ya bakal balik lagi. Iya, iya. Nah, ini ada Hmm. komentar dari Brohar nih. Dulu suara toa aja kalah keras. Luar tahu lah, karena lu udah deket saya sama dia. Iya, 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 iya. Terus Hmm. yang Bro dapatkan adalah tidur nyenyak, pikiran lebih tenang. Gimana dengan, nah ini dia. Bro Har bilang, sis Bre, meditasi pasti membuat sehat. Betul sekali Bro Har. Ya, setuju. Kenapa Hmm. bisa sehat? Karena hormon beta endorfinnya bekerja. Karena kita happy. Saat kita Hmm. meditasi dengan Twin kan kita harus senyum. Saat Hmm. kita senyum, maka beta endorfinnya hormon ini bekerja. Itu yang Hmm. membuat sehat. Dan itu bagus sekali. Itulah yang Hmm. Bro Henry sudah alami. Ya, jadi Hmm. betul nih Bro Har. Nah, terus kemarin itu pada saat saya pertama chatting sama Bro Henry ada cerita. Silakan Bro, boleh ceritakan sedikit apa yang Bro ceritakan kemarin tuh. Iya, jadi saya berasanya sih setelah meditasi itu kebantu di eh, nego sih, nego dengan owner. Jadi dari Wow. kalau eh, kalau dari penjelasan saya dari Brohar itu sih karena kita meditasi itu kan mancarin mancarin meta Brahma Aha, Vihara lah intinya. Nah, aha. jadi otomatis pada saat kita nego atau ketemu owner, nah dari owner pun dapat pancaran energi dari kita. Ya, dari tadinya dia lumayan bad mood mungkin, atau mungkin ada masalah atau apa segala macam. Nah, setelah ketemu kita, mestinya ya dia moodnya itu lebih bagus lah setelah ketemu kita, Pasti. dan dari Betul. situ kan kita mendapat kesan positif nih dari si owner. Nah, Ya. dan itu memang benar saya rasain sih. Setiap saya sekarang meeting sama owner, itu jadi lebih santai aja sih bawaannya. Jadi kalau dulu kan itu Go. masih ada, aduh, ini ownernya bawel kak ya, segala macam segala macam. Nah sekarang tuh lebih santai sih. Jadi ketemu pun kalau misalnya ownernya rada bawel, nah eh, bawa santai aja, dan ya Ya. udah ujung-ujungnya yang emang emang ownernya emang kalau emang serius bangun itu jatuh ke kita sih. Jadi nggak Ya. terlalu ngejar sih, nggak terlalu ngoyok lah. Kalau kalau dulu kan Ya. lumayan, waduh mesti dapat sampai segala macam. Sekarang mah santai aja, Sekarang di malah let it dikejar flow. owner ya, Bro. Itu ada juga sih, ada beberapa udah kita tolak-tolakin karena emang waktu itu lagi padat sih, lagi padat, dan yang kerjaan renov-renov begitu kita nggak berani terlalu ngambil karena capeknya sama, tapi kan effortnya sama, hasilnya kan lebih sedikit ya sis ya. Jadi kita lebih ngambil yang sekarang bangun dari nol. Karena Oh, untuk garansi bocornya kita pun itu cuma berlaku kalau bangun dari nol sis. Karena kita nggak tahu strukturnya bangunan lama segala macam kan. Jadi kita nggak mau ngambil resiko betul itu. betul make sense. Hmm. Hmm. Iya. Karena bocornya itu selalu dari struktur, bukan dari finishingnya sebenarnya. Hmm. Ah, nah ini rahasia perusahaannya Bro Henry aja deh, gak usah dibuka di sini. Tetapi Bro Henry, kalau Bro Henry pernah mendengar Damatoknya Bante, Bante Wimalaramsi dulunya sebelum beliau menjadi biku adalah seorang kontraktor. Oh, Ya, oh beliau saya adalah nggak pernah seorang dengar tuh. kontraktor bangunan, suka bangun Hmm. rumah gitu. Nah, beliau bilang memang pada saat beliau tuh mau nego sama orang, yang beliau pikirkan dalam pikiran adalah hasil meetingnya itu semuanya lancar, Hmm. gitu. Jadi, wah satu lagi rahasia sis brand. Jadi pada saat contoh ya bro, beliau bilang nih di depan teleponnya beliau itu ada kaca. Jadi pada saat beliau mengangkat telepon, beliau itu senyum dulu.
Jadi Ah, begitu beliau senyum kan jawabannya jadinya lebih ramah, suaranya yang keluar pun lebih enak. Jadi itu yang terjadi. Nah itu yang Bro Henry sudah alami kan. Jadi sama iya, nih, mm-mm. connect Iya, sama meskipun Queen sama Bante nih benar-benar. iya, meskipun saya Bro, nggak ngaca dulu sih, tapi hasilnya itu sama. coba deh belajar deh bro saat misalnya di kantor gitu ya ada telepon bunyi bro lihat kaca halo gitu pada saat kita Hmm. senyum dan bilang hello orang tuh rasanya beda penerimaannya itu bisnisnya Bante itu dulu sebelum jadi Bante ya itu sangat bagus beliau itu kalau lagi terima order itu banyak penghasilannya jadi ya hasilnya luar biasa. Bro Har juga Oh, bilang, seluruh keluarga Bro Henry bisnisnya juga maju luar biasa. Oh, jadi keluarganya Bro Henry juga ikut meditasi, Kak? iya, tapi lebih nggak serajin saya sih, sis. Masih bolong-bolong. Ya, ya, that's okay. Biasanya gini, Bro, kalau orang belum kepentok, ada sesuatu kayak Hmm. kalau Bro Henry kan udah lagi suntuk nih, lagi stres. Makanya Iya. diajarin meditasi itu ikut gitu ya, terus take Mm-mm. off karena Mm-mm. rajin, karena sedang menghadapi masalah. Tapi untuk orang-orang yang kehidupannya baik, yang kehidupannya udah enak, yang jadi mereka juga males-malesan gitu loh, Bro. Ya, Jadi udah di sebetulnya zona nyamannya. betul, udah ada zona nyamannya. Bro Henry ini beruntung, udah kepentok dulu, akhirnya meditasinya maju. Nah, itu sih. Jadi yang orang bilang kalau ada masalah itu ya sebenarnya ya itu masalah itu ya untuk kita hadapin dan ada jalannya kan, ada peluangnya di Yes, situ. Ya mungkin yes, berkahnya ya itu sih. ya Kalau berkahnya nggak ya. bakal Jadi, ketemu, nggak bakal ketemu meditasi sih, nggak bakal ya, kepikiran mau meditasi. karena terlalu sibuk ya bro ya. Eh, malas juga sih sebenarnya. Karena dulu kan dulu kan kita lumayan boleh dibilang agnostik sih, sis. Jadi Oh, ke gereja enggak, ke vihara juga enggak. Jadi ya cuman Konghucu pada umumnya lah. Jadi cuman pokoknya saya kalau di rumah mama suruh sembahyang, ya udah sih sembahyang. Kalau nggak disuruh juga nggak bakal sembahyang sih. nah sama nih, bro, ada komentar dari Sis Ivana nih. Saya juga pas mentok akhirnya ketemu meditasi. Hmm, Betul hmm, itu. Rata-rata betul. justru orang-orang yang lagi mentok, lagi stres, lagi suntuk, terus ketemu meditasi ini dan diikutin dan betul-betul rajin ya. Dalam Hmm. arti tiap hari nih seperti Sis Ivana itu satu hari 1 jam bisa pagi 1 jam malam minimal. Oh. Jadi hebat, rajin semangat. Padahal beliau juga punya usaha gitu. Jadi Oh. ini membuat beliau mendapatkan hasil dan manfaatnya. Jadi Iya, kalau saya orang malah bilang, saya sibuk, saya bisnis, saya nggak punya waktu buat meditasi, itu bohong. saya juga saya juga tiap malam doang sih sebelum sebelum tidur. Nah, saya That's mulai okay. meditasi dan lucunya saya itu ajaran Brohar sih ini sis. Jadi banyakkan tuh meditasi jalan saya sis. That's okay. Kan meditasi Heeh. nggak selalu duduk. Dan meditasi duduk saya itu mau paling lama tuh selama ini sis 15 menit sis. Oh, kurang Cuma lama. cuma 15 menit. Habis itu udah berasa ini udah fly ini udah. Bro, coba ya. Coba nih sekarang saya mau saran nih bro. Mm, Bro, bang, kan tidur jam 11 ya. mm, Tidur 7 jam itu kan kurang lebih artinya sampai jam 6 pagi. jam 6 ya. Bro bangun, sikat gigi, segala cuci muka dan lain-lain lalu duduk meditasi. Bro perhatikan Oh. bedanya duduk pagi dengan duduk malam. Nah, saya Perhatikan. pernah coba itu. Duduk pagi Nah, sebenarnya terus lebih enak. Lebih enak iya, sebenarnya. iya. Mm, Kenapa? mm. Karena kalau kita udah duduk pagi, itu sepanjang hari terbawa ketenangan Dan kita, kedamaian kita, happy kita oh, itu kebawa tuh seharian tuh bro. Jadi ya kita dan menjalankan dan yang lebih berasanya enak. itu kalau pagi
saya baru meditasi, saya berasa sebentar, ternyata tuh udah lumayan lama sih malah ternyata. Iya, Nah, kalau malam karena tuh udah kebalik. enak meditasinya. Kalau Kalau malam kebalik. malam, kalau malam kebalik. Seharian tuh udah banyak kan masalah, banyak ini, banyak cerita ini, banyak masalah ini, itu. Masuk ke dalam meditasi. Jadi 6R-nya lebih susah. Bukan berarti Oh. nggak bisa 6R. Tapi kalau saya orangnya, saya lebih mau meditasi saya itu pagi untuk waktu yang lama itu saya pilih pagi. Hmm. Kenapa? Enak gitu bro, duduknya tuh enak. Tapi kalau Ya, udah saya malam pernah. kan kita udah banyak nih Hmm. splatteran, orang ngomong Hmm. apa masuk ke dalam pikiran kita yang harus kita 6R, kerjaannya lebih banyak. Iya. Nah, ada Iya sih. pertanyaan dari Sis atau Bro, Sis mungkin ya, Sis Pioni, Red. Cara untuk bermeditasi bagaimana ya Sis dan Bro untuk permulaannya? Nah, Sis kebetulan nih, kita setiap hari Minggu akhir bulan, itu ada one day retreat. Saya sudah posting barusan nih di damasuka.org.id, itu ada one day retreat. Atau kalau mau ikut 10 hari sekalian, 10 day retreat, online retreat. Ya, jadi hari Minggu di tanggal 27 besok ada one day retreat. Silakan mendaftar dan semua gratis. Kenapa kita kasih gratis? Karena kita semua sudah dapat hasil. Brohar dapat hasil, saya dapat hasil, kemudian semua orang-orang di tim, Sis Ivana dapat hasil. Jadi kita pengen berbagi, memberi kepada orang-orang yang belum tahu. Nah, nanti misalnya nih satu hari Bro Henry hasil meditasinya udah lebih bagus, duduknya bisa lebih lama, bisa tembus dan lain-lain. Mungkin Bro Henry jadi terpikir, saya jadi kepengen ngejar meditasi. Nah, pada saat itu ya bisa. Tapi kalau duduk baru 15 menit kurang lama. Kenapa bro? Saya bilang kurang lama. Begini bro Henry. Pikiran kita ini kan nakal sekali nih, goyang-goyang Hmm. ya, kayak monyet gitu, lompat sana, lompat sini. Hmm. Dia itu butuh waktu betul-betul baru dia bisa settle, baru dia bisa tenang. Itu butuh waktu. Hmm. Biasanya di 1 jam pertama itu kita duduk masih banyak gangguan. 1 jam pertama. Di jam kedua mulai settle. Di jam ketiga baru lebih tenang. Makanya kalau saya mengajarkan meditasi, pasti saya duduk lebih lama, duduk lebih lama. Hmm. Itu kunci duduk lama adalah supaya pikirannya baru bisa berhenti. Baru bro bisa mengerti fenomena-fenomena yang muncul. Kalau 15 menit itu masih banyak gangguan-gangguan bro. Hmm. Pasti. Hmm. Dan bro Iya. jadi lebih capek 6R sebenarnya. Hmm. Kalau Iya bro sih, emang. masih di awal, masih permulaan, udah dapat hasil nih dengan duduk 15 menit. Hmm. Bayangkan kalau bro bisa duduk 2 jam. Hasilnya seperti Iya. apa lagi? Itu bro. Iya. Hmm. Iya sih. Jadi betul, Hmm. ya betul-betul bro. Bro, lihat aja, perhatikan 15 menit aja sekarang hasilnya seperti ini. Hmm. Coba kalau bro bisa duduk sampai 3 jam bahkan, hasilnya seperti apa? Hmm. Jauh lebih baik. Iya, dari Blue Heart Jangan juga. percaya saya, bro, buktikan. Iya, dari Blue Heart juga sama sih. Blue Heart juga minta diperpanjang deh, coba deh, dipanjangin deh untuk itunya, masa duduknya. Ya, Ya, tapi yang mesti makanya pagi jangan kayaknya. malam. Coba pagi, bro. Mm-mm. Mm-mm. Karena pagi Baru tuh tanya saya kalau, pernah sekali, baru saya hmm, berasa itu cuma sekitar 5 menitan. Pas saya lihat game ternyata itu udah 15 menitan. enak Itu tuh duduknya benar-benar lagi cepet enak, banget sih jangan kalau pagi. bangun. Tutup Mm-mm. lagi matanya, lanjutin. Mm. Iya sih, emang mesti dilanjutin lagi kayaknya. Coba deh, next Ya, coba saya bakal pagi deh. Karena ya. eh, Coba switch emang pagi. sekali beda sih. Betul, betul Mm. banget. Itu pun kalau saya misalnya di retret gitu ya. Saya kan kalau siang-siang sibuk interview orang. Jadi waktu meditasi saya, itu kalau saya bangun jam 3 atau jam 4, saya duduk meditasi, itu saya bisa bablas sampai jam makan pagi, jam 7 pagi. Bisa 3 jam, bisa 2 jam gitu. Enak, duduk pagi itu enak sekali. Itu kalau di waktu retret. Kalau di rumah Hmm. enggak.
Kalau di waktu retret itu kan kita bangun pagi kan. Nah, jadi kalau misalnya saya jam 10 sudah tidur, kemudian saya atau jam 9, misalnya saya tahu nih besok saya kan harus interview orang kalau lagi retret. Kemudian saya tidur jam 9 malam, lalu saya jam 4 itu kebangun. Atau memang diniatin bangun jam 4 gitu ya. Kan sudah bisa nih, bro diajarin gak sama Bro Har? Coba besok pagi bangunnya jam sekian, misalnya bro mau bangun jam 6. Jam 5 lewat 55 gitu. Itu buat tekad tuh bro. Udah. Nah nanti besok pagi bangunnya jam segitu. Nah kalau saya lagi retret, nah good. Itu melatih body clock kita bro. Iya. Dan malah saya sebenarnya sama Bro Har udah kebantu juga itu dari sisi keluarga, sis. Jadi ama saya yang tadinya itu susah tidur, ketergantungan sama obat. Nah sekarang dari saya yang kirim amanya saya, neneknya saya. Oh wow. Sekarang masih minum obat nggak? Sekarang kalau saya ingat nih, dan kalau beliau minta, saya kirimin energi, sis, biar bisa tidur. Nah, dan tuh, sis. Luar biasa. Jadi saya sampai sempat bikinin aplikasi dulu tuh untuk nenek saya. Wow. Ajaran Bro Har. Gimana bikin aplikasinya buat aplikasi tidur? Aplikasi energi sih. Oh, wow, amazing. Ajaran Bro Har. Jadi saya yang bikin, saya kasih ke ama saya, dan it works, sis. Beneran bisa tidur, dan jam bangun itu sesuai yang saya mohon ke alam semesta. Yes. Jam 7.30. Karena apa? Karena dari pikiran kita, bro. Kita membuat tekad, besok pagi saya bangun jam sekian. Itu bangun. Iya. Otomatis. Iya. Tapi jadi itu harus dilatih. Bangun juga. Kenapa? Tanpa alarm tuh otomatis kebangun aja. Iya, betul. Karena itu dari kekuatan pikiran kita. Jadi body clock kita ini kita set. Nah sebenarnya bro udah bisa mengeset body clock ini, maka bro akan mudah masuk ke dalam meditasi sebenarnya. Nanti pada saat bro mau masuk lebih dalam, itu bisa kita tekadkan. Itu nanti. Tapi duduknya bro harus jauh lebih lama. Nanti bro coba ya, jangan percaya saya. Begitu kan kebiasaan bro ini kan seputar 15 menit. Coba ya, udah 15 menit matanya nih kan biasanya otomatis kebuka. Jangan bergerak, tutup lagi, lanjutin. Oh, oke. Jadi nanti begitu mau buka, ya selama badan tidak bergerak bro. Jadi nanti begitu baru 15 menit tutup lagi, lanjutin. Terus bro bisa membujuk diri sendiri. Coba ya 15 menit lagi gitu. 15 menit lagi, lama-lama jadi 2 jam, 3 jam bro. itu trik untuk membuat duduk kita lebih lama. Dan kalau lagi enak duduknya, jangan buka mata, jangan bangun. Itu bagus udah. Kondisi pikiran kita udah lebih nyaman itu, pasti kita nggak mau bangun. Lagi enak. Iya. Coba nanti bro praktekin deh. Malam sama besok coba saya cobain sis. Iya, coba pagi. Jadi kalau misalnya bro, nah perhatikan ya nanti udah meditasi pagi-pagi. Siapa ini? Selamat malam Sis Variati. Oke. Jadi nanti kalau bro pagi-pagi meditasi dan hasilnya itu terbawa seharian enak, nanti coba besoknya lagi bro praktekkan malam. Bagaimana bro compare hasilnya. Jadi kalau udah lebih enak pagi, terus maintain di pagi. Pagi ya. Iya. Karena meditasi pagi itu bedanya. Sekarang gini nih bro, contoh ya bro. Ini Bante ngasih tahu contohnya benar banget. Kalau kita meditasi pagi, seharian kita ini udah enak nih, mood kita nih udah bagus, udah tenang, udah happy ya. Terus udah gitu kita bilang, nanti aja deh meditasinya malam aja deh.
Bilangnya nanti malam nih mau meditasi. Ah, Ada teman yang ngajakin makan. Kita pergi makan yuk. Wah, padahal saya mau meditasi. Udah deh makan deh, cia 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 gitu ya. Pergi makan nih ceritanya. Udah pulang udah malam. Aduh udah capek, ngantuk ya. Udah deh nggak meditasi, besok aja lagi. Besoknya teman lain ngajakin makan lagi. jadi lagi. Jadi lama-lama nggak meditasi tuh. Nah, ini yang Sis Ivana bilang, Sis Brenda pernah ngomong, kalau punya keinginan bangun, 6R keinginan itu, saya praktekin bisa duduk tiap hari. 1,5 jam tiap pagi, bukan 1 jam. Sorry, saya salah. Nih, bisa tiap hari 1 jam, 1,5 jam tiap pagi. Wah, luar biasa nih Sis Ivana. Iya, jadi bisa memang bro. Nah, itu dia kenapa Bro Henry ini harus ditekatin. Tekadnya ini harus kuat, bro. Ya, harus belajar lagi. Iya, semangat, pasti bisa. Karena dari awal itu dari Brohar emang itu udah meditasi jalan deh. Karena mungkin tahu saya juga sibuk banget kali ya. Jadi dari Brohar deh meditasi jalan deh, Hen. Tiap pagi itu meditasi jalan gitu. Dari Ya, situ ke bawah tuh. Jadi duduknya telat-telat mulu tuh, molor ya. nah, itu dia. Betul, memang meditasi kita ini kan dibawa dalam kegiatan sehari-hari. Lagi jalan, kita tahu lagi jalan. Jadi bukan seperti kita zaman dulu. Saya tuh dulu pernah mengalami masa di mana saya itu tidak punya kesadaran, bro. Jadi kalau jalan-jalan aja, maksudnya kayak robot gitu. Nggak Oh, punya kewaspadaan. Kayak robot, sehari-hari nggak bangun pagi, sikat gigi, mandi, makan, kerja. Kayak robot aja begitu tiap hari. Tapi tidak disadari. hmm. Sampai parah-parahnya saya itu lagi mandi, saya nggak tahu udah sabunan atau belum. Itu karena saya multitasking dulu. Melakukan beberapa hal sekaligus. Tidak punya kesadaran, tidak punya kewaspadaan. Jadi pada saat kita kesadaran seperti yang Bro Har bilang, lagi jalan aja bisa meditasi. Betul. Kenapa? Karena kita membawa objek. Memancarkan, lagi jalan nih bro, memancarkan beta atau cinta kasih ini. Atau bro kepengen pancarin UPK ke alam semesta dan ke semua. Itu terbawa, kitanya pun dapet bro. Dan itu sudah meditasi. Gitu. Tapi bro butuh duduk untuk jauh lebih lama supaya pikirannya bisa mengendap. Ya. Gitu. Nah terus Ya. berkah apa lagi yang bro Alan? Oh ya keluarga ini maksudnya apakah istri ataukah saudara-saudara bro ataukah orang tua? Nah bagaimana dengan Dari keluarga-keluarga yang bisnis berlatih? keluarga sih. Bisnis keluarga. Oh, Jadi kan emang bisnis kebetulan, keluarga. papa itu kan emang kebetulan kapal ikan. Yang Oh, nerusin oke. koko saya sekarang Oke. yang nerusin. Nah, dari meditasi juga, kita sih berasanya ya, kebetulan. Kebetulan dari saya meditasi, terus sampai sekarang hasilnya membaik sih. Nah, sadu. Nah, jadi kalau kita bandingin sama sama teman-teman yang punya kapal yang lain, nah hasil kita tuh cenderung positif sih. Jadi lagi Nah, ada masa yang lain itu mungkin hasilnya kan ada musiman sih. Kalau kalau kapal ikan itu kan musiman. Kalau lagi musimnya oh, kurang bagus, kayak bear akhir tahun gitu kan cuacanya kan emang banyak badai. Nah, jadi. Ya, ya. iya hujan. Jadi kalau di tengah laut kan gelombangnya lumayan tinggi. Nah, Aha. dari teman-teman lain yang hasilnya yang biasanya akhir tahun tuh kurang bagus. Nah, di kita tuh malah cenderung positif sis. Oh, naik gitu ya. Jadi cenderung kalaupun nggak naik tuh ya stabil sis. Jadi nggak kurang, nggak turun. Nah, kalau dari Hmm. kita sih ngomongnya kebetulan. Nah, cuman ya itu sih kebetulan dari bisnis keluarga kebetulan, dari bisnis kontraktor saya kebetulan, kesehatan saya kebetulan. Kok kebetulannya Bro, banyak ya? percaya nggak ada yang kebetulan bro? Nah, itu sih kebetulannya kok berkali-kali gitu loh.
Kalau saya tidak percaya dengan kebetulan, bro melakukan kebaikan, itu akan berbuah, bro. Mm. Bro memancarkan cinta kasih ini, saya pernah mendengar ya Bante Wim pada saat itu cerita atau apa. Jadi kalau kita memancarkan energi cinta kasih ini ke semua makhluk, ke semua alam semesta setengah jam, itu seperti memberi makan 3.000 makhluk. Kurang lebih 3.000, 30.000, saya lupa. Banyak sekali. Itu kita kasih makanan dengan energi positif ini. Cinta kasih ini, bro. Nah, pada saat kita memancarkan itu, para alam semesta ini, para dewa dan lain-lain, kan senang sama kita. Oh, nih Bro Henry nih rajin nih mancarin cinta kasih tiap hari. Sis Brenda nih rajin suka pancarin cinta kasih. Bro Harni sering pancarin cinta kasih. Kita disayang para dewa, bro. Benar. Itu adalah salah satu berkah meta atau cinta kasih adalah disayang oleh makhluk yang bukan manusia. Tapi lama-lama makhluk yang manusia juga sayang sama kita. Ya, itu juga ya. Itu. Kalau manusia berasa yang di proyek tadi, sis. Yang di proyek tadi. Betul. Benar. Jadi nggak ada yang kebetulan, itu semua dari Bro Henry. Karena Bro Henry memancarkan itu, kebaikan energi positif itu, maka mereka senang dan mereka memberikan berkah. Bisa seperti itu. Tidak ada yang kebetulan. Ya, dan kecelakaan proyek tuh jauh berkurang, sis. Oh ya? Wow, sadu. Iya ya, di proyek itu suka ada kecelakaan ya, benar juga. Sekarang tuh hampir zero accident, sis. Wow. Hampir zero accident. Kita tahun lalu tuh ada belasan titik itu ada satu project yang kecelakaan cuma satu. Dan itu nggak fatal, cuman ya cedera dikit ke dokter, istirahat 2 hari udah sembuh orangnya. Jadi bukan cedera fatal. Dan itu ya itu accident-nya itu berkurang jauh sih, sis, untuk di project. Dan kalau itu sih karena kebetulan, mungkin sis juga kenal Bro Akeng. Oh ya, tahu. Suku itu. Nah, itu. Nah, itu bantuan dari si Bro Akeng sama Bro Har. Jadi sekarang setiap kita mau mulai project, nah itu dari Bro Akeng sama Bro Har tuh intip dulu, terus kita kirimin energi berupa makanan untuk si penunggu sekitarnya situ. Jadi istilahnya kita izin lah. Kalau dulu kan kita kan selamatan dulu, bangun ustad segala macam. Nah sekarang simple, sis. Cukup calling ke Bro Akeng. Iya, itulah. Jadi memang luar biasa, bro. Nah ini kenapa bisa mengurangi accident? Karena para makhluk itu membantu. Kita disayang oleh makhluk-makhluk yang bukan manusia. Jadi seperti bro ini punya bodyguard gratis. Betul kan? Iya, banyak kayak berasa dijagain aja sih di proyek ya. Ya, benar. Memang begitu, bro. Meskipun nggak kelihatan. Betul, itu menunjukkan bro ini harus terus semangat meditasi. Dan nanti ya bro, saya mau saran. Bro tahu bikin air meta nggak? Sorry, gimana sih? Air meta? Bikin air meta? Oh iya, tahu. Ya, nanti pada saat ada yang kecelakaan seperti itu, bro bikinin air meta, lalu air metanya dikasih ke orang itu, terus sama diminta dia diusap gitu. Oh. Air metanya bisa diusap di tempat yang dia luka, itu juga mempercepat penyembuhan. Oh. Iya, saya dulu dikasih sama Bro Har. Pas beliau ada retret kan, dikasih 1 dus. Nah, terus sekarang udah diajarin untuk bikin sendiri. Ya, bikin sendiri. Masa mau minta Bro Har bikin terus? Jadi bisa bikin sendiri.
Nanti kalau mau Mm-mm. saya kirimin audionya Bante Wim yang pada saat membacakan membuat air meta itu Mm. getarannya nyampe ke dalam air dan itu bisa membantu. Kita pun bisa Mm. membuat air meta sendiri. Jadi kalau Iya, dulu ya, mami saya pelihara misalnya nih, dapat air, ini air buat kamu supaya popi pingsan gitu kan, ah, kita minum ya. nih. Sekarang terbalik, saya bilang gini, saya bikinin air, mami saya mau minum. Gimana cara membuat air meta sis Brenda? Nah, sis Variati, nanti join ya di One Day Retreat hari Minggu. Itu biasanya Mm. kita bersama-sama membuat air meta. Ada bacaannya juga. Jadi Mm. boleh ada bacaannya Bawatu Sabah Manggalam Rakantu Sabah Dewata seperti itu. Jadi ada bacaan dan artinya itu apa. Nanti sis Variati bisa belajar membuat air meta. Itu banyak sekali manfaatnya. Orang-orang yang lagi stres untuk dikasih minum air meta pikirannya tenang. Kenapa? Karena kita pancarkan energi cinta kasih Brahma Wihara itu. Itu jadi pikirannya bisa tenang. Mami saya udah nggak minum, jarang sekali minum air di luar. Kan kalau saya bikinin air meta itu, saya bikinin yang berbox-box gitu kan, satu dus yang airnya besar, 1,5 liter itu bro. Mm. Jadi mami saya minumannya air gituan, kecuali dia mau air panas, baru dia keluar Oh. dari dispenser. Sehari-hari itu yang air itu yang beliau minum, dan beliau Mm. merasakan beda sekali. Jadi udah kita nggak ngambil air dari wihara lagi, bisa bikin sendiri, gitu. Iya sih, Nah terus itu apa lagi ya bro harus yang diajarin. menarik nih? Ada cerita bisnis, kemudian kualitas tidur, kesehatan, sampai kapal, apalagi bro yang bro mau sharing kepada orang-orang yang join hari ini? Yang join hari ini sih, kalau saya mau itu sih belajar meditasi sih. Wim itu Nah, emang gimana ngomongnya ya? Kalau nggak, kalau saya sendiri nggak ngerasain juga saya nggak bisa percaya sih, sis. ya, Karena gimana ya? Eh, nggak kelihatan, tapi berasa sis. ya. Memang Nggak energi bisa itu kan disentuh begitu, juga. bro. Mm-mm. Nggak kelihatan, nggak bisa disentuh, nggak bisa dibaui, ya, tapi berasa. Ya. Dan hasilnya Mm-mm. kelihatan gitu ya, bro. Iya, ada hasilnya. Karena mm, ya itu dari sekarang kalau ada ponakan saya sakit atau ada anggota keluarga sakit, nah itu dari kita kirim energi itu berasa sih. Jadi habis kita kirimin energi, gak ada setengah jam itu berasa sih, kelihatan kok hasilnya. Right. Betul. Itu Itulah kelihatan banget. karena ini energi. Makanya kenapa dibilang Brahma Wihara. Keluhuran tempat yang luhur yang agung. Jadi Brahma Wihara, Brahma itu kan besar, agung. Mm. Wihara itu kan tempat, ya. Jadi 4 sifat luhur ini betul-betul luhur. Karena seperti yang Bro Hendri bilang, tidak kelihatan, tapi hasilnya kita bisa rasakan. Iya, uh-uh. Makanya kalau Kalau dibilang nggak percaya, ya itu nggak kelihatan, nggak kelihatan. Jadi gimana mau percaya kan gitu. Tapi ya, setelah ya, tahu hasilnya, ya mau nggak mau, masa masih nggak percaya? Itu, jadi, kecuali orangnya dablek, Bro. nah itu, Kalau orangnya kecuali, dablek udah ada hasil masih nggak percaya, itu namanya dablek. atau, atau selalu nganggap itu kebetulan, sis. Jadi Uh, kebetulan, kebetulan. Jadi kebetulan tuh kok selalu kebetulan ya? Iya, Itu yang ada. Dan kalau kapal, saya jujur kapal tidak ikan kita percaya juga dengan lucu. kebetulan, Bro. Di kapal itu yang lucu, sis. Di kapal tuh lucu. Jadi eh, kemampuan cold storage kita untuk storing si ikannya. Jadi kan ikan kita tuh kan dapat dari laut tuh kan ikan segar, sis. Nah, Nah, terus di kapal kita tuh kan di freeze sampai jadi batu, sampai jadi es batu. Karena sekali oh, sekali sekali one tripnya si kapal itu 4 sampai 6 bulan, sis. oh, Nah, jadi wow, makanya si ikan tuh mesti di freeze sampai jadi batu es, jadi es batu. Nah, kemampuan kapal kita itu nge-store-nya itu maksimal tuh di 12 tonan, sis, per day. wow, Nah, hasil yang kita dikasih juga itu
nggak pernah lebih dari 12 itu, sis. Sehari tuh dikasih Wow. 10, 11. Nah, jadi sesuai kemampuan kapal kita menampung itu, sis. Karena kalau Wow. dikasih lebih pun, itu mubazir jadinya. Mubazir. Karena pasti busuk Mubazir. ikannya. Pasti busuk. Iya. Nah, jadi Oh, malah nggak ada harganya. Kalau udah ikan udah busuk itu kan nggak ada harganya, sis. betul. Betul. Jadi itu lucunya di situ. Jadi kalau kita mau ngomong kebetulan lagi itu hasilnya seperti itu. Memang benar nggak ada yang kebetulan. Nah itulah Mm-mm. karena bro mengirimkan energi positif, maka itu yang terjadi. Tetapi jangan lupa untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari hasil ini ya bro ya. Ya. Karena Mm. karmanya tetap ada, tapi berusaha untuk dialihkan dengan cara bro meminta keluarga yang mengurus ini untuk memberikan kehidupan. Misalnya kalau beliau itu bisa juga function atau beliau juga bisa donor darah. Kemudian Mm. seperti itulah kira-kira. Jadi itu Mm. bisa membantu secara karma. Mm. Amazing, bener sis Class. Iya. Makanya kalau dibilang nggak percaya, tapi kenyataan ya begitu. Nah, itu dibilang nggak percaya nggak bisa disentuh emang, tapi ada hasilnya kan gitu. Iya. Yang penting hasil. Semua orang kan selalu Mm. mencari end result-nya, hasil akhirnya kan ya. Dan Iya. itulah yang Bro Nah, Hendrik sudah dapatkan. Luar mm. biasa. Pesan dan Kita sih kesan udah apa nih rasain. Bro? Udah hampir 1 jam nih kita ngobrol. Pesan dan kesan apa yang Bro ingin sharing, bagikan kepada orang-orang yang mendengarkan baik secara langsung maupun yang nanti mendengarkan rekamannya. Mm. Ya, dari meditasi sih saya belajar dari Brohar sih. Jadi eh, apa namanya ya? Tabur tuai sih. Jadi istilahnya kayak tabur tuai lah. Jadi kita Ya, ngejahatin orang, yaitu yang bakal balik ke kita. yes, betul. Dari Brohar pun saya belajar itu gimana ya? Tahayul-tahayul itu kadang itu kan cuman ya boleh dibilang kan itu omongan orang ya. Tapi yang pasti itu kalau kita berbuat kita sendiri udah berbuat baik, nah itu yang emang emang real kelihatan Kembali. Yes, ada resultnya. Heeh, betul. itu sih dan ya itu menurut dari ajaran Buddha pun kan perbuatan baik itu ada 3 tuh, perkataan, perbuatan, dan pikiran. Aha, Nah, meditasi itu kan dari pikiran nih. yes, Nah, mestinya ya semua orang yang mestinya bisa kalau betul, mau. betul. Mestinya bisa. Nah, itu kuncinya kalau mau. Kalau mau. Nah, jadi ya apa alasannya untuk enggak kan gitu. Ya, dan Kalau kita meditasi bukan hanya untuk orang Buddhis, untuk bro dan sis yang mendengarkan yang bukan Buddhis. Silakan ikut aja, kita nggak pernah hmm, membatasi, oh yang ikut meditasi itu emang harus Buddhis. Tidak, banyak yang nggak Muslim, pernah ada mendengarkan yang Kristen, siapa-siapa ada kita. yang Katolik, ada yang agnostik, tidak punya agama. Akhirnya sekarang percaya nggak dengan Dhamma, bro? Iya sih. Nah, Tadinya tuh ya itu. Saya tuh bener-bener sampai pas saya SMP itu sih dari sekolah saya sekolah Katolik dulu nih. Jadi diwajibkan untuk datang ke sekolah minggu. Jadi kalau sesuai agama kita masing-masing nggak ada pemaksaan untuk harus ke ya, gereja. Nah, saya tuh ikut tetangga ke vihara di kampung saya. Kebetulan ya tetangga saya emang emang udah tiap minggu ke situ lah. Jadi saya ikut. Nah, cuma sekali sih saya ke sono sih, sekali aja. Next saya udah ke sono ah, lagi sih. Tahu alasannya ah, kenapa sih? Simpel. Gara-gara saya ke sono dipaksa untuk makan VG sih. Itu doang. Sampai orangnya itu datang ke rumah sih. Sampai dari pihak viharanya datang ke rumah, kalau bisa makan VG, gini, 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 saya usir sih. Saya bilang, udah, saya nggak cocok sama kalian. Pulang aja udah. Emang kita siapa udah ngasih bilang orang jalan. Gitu. Buddhis itu harus vegetarian? Enggak. Nah, itu sih. Itu ada sutanya. Jiwa It- Kasuta tuh ada menjelaskan Buddha aja nggak vegetarian kok.
Itu sih yang lucu. Makanya dari situ yang saya nggak pernah ke vihara. Jadi terakhir kali Oh, saya ke vihara tuh ya SMP saya SMP kelas 1. Setelah itu wow. saya banyak karena tuntutan dari sekolah juga. Nah, kebetulan SMP kelas 2 itu saya mesti pindah ke Medan dan sekolahnya metodis diwajibkan untuk ke gereja. Nah, jadi saya Oke. sebenarnya lebih banyak bersentuhan dengan Alkitab sih dibanding dengan Tripitaka. Malah Oh, pertama Anda makanya pertama belajar, masih bisa. pertama brohar Banyak loh bro pertama yang bisa brohar ngajarin dipelajari. saya pertama brohar ngajarin saya tentang apa namanya Tripitaka Sutta dan segala macam. Saya mah cengok aja apa tuh. Saya nggak tahu sama sekali sih. Sampai sekarang pun kalau saya pernah dibawain buku sama brohar. Eh, bukunya apa namanya ya? Pokoknya yang bahasa bahasa Pali ya namanya sis ya. Nah Hmm, itu saya nggak ngerti tuh bacanya tuh sampai sekarang belum ngerti saya bacanya sis. ya Jadi orang jangan. kalau Kita, lagi bro, lagi di vihara mungkin bro mereka har lagi kasih baca bro baca buku saya bingung. Parita bukan? Kayaknya Parita ya ya. Oke. Hmm. Bantewi Malarangsi, guru besar kita, mengatakan kita harus membaca sesuatu yang kita pahami. Kalau bro membacanya, bacalah bahasa Indonesianya, jangan baca palinya. Oh. Iya, Karena itu nah saya bukan juga bahasa baca kita. Indonesianya. Iya, baca bahasa Heeh. Indonesianya, udah bener. Bro, tiap pagi Mm-mm. nih ambil sila. Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan atau melukai makhluk hidup dengan sengaja. Saya bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Saya bertekad melatih diri menghindari perbuatan seksual yang salah. Saya bertekad melatih diri menghindari kebohongan, kata-kata kasar, memecah belah, dan gosip. Saya bertekad melatih diri menghindari penggunaan narkoba dan alkohol. Yang keenam ditambah satu sama Bante. Saya melatih diri untuk lebih menyayangi dan baik hati kepada diri saya sendiri dan semua makhluk. Itu bro, Oh. itu yang bro baca setiap pagi itu Hmm. lama-lama meresap. Jadi begitu kita mau bohong misalnya, gak jadi. Tadi pagi udah ambil Ya. sila. Gitu. Hmm. Itu meresap bro. Mm-mm. Jangan baca bahasa Pali karena bro tidak dibesarkan dengan bahasa Pali. Nggak perlu Iya. dibaca itu bahasa Palinya. Hmm. Gitu. Mm-mm. Ya Yang bro sekarang ya baca, paling saya kalau baca Indonesianya aja emang. yes, betul. Betul. Heeh. Baca bahasa Indonesianya. Karena bahasa Indonesia bahasa ibu kita. Saya pernah loh bro, lagi kecil nih. Ini lagi saat saya melakukan meditasi pemaafan ya bro. Kan meditasi pemaafan ini mengeluarkan sampah-sampah kesalahan kita. Muncul nih bro. Lagi saya kecil, entah umur 7, entah umur 8. Saya lagi baca Parita nih bro. Panati patawera manisika padang sana diami. Yang artinya apa? Saya bertekad melatih diri menghindari pembunuhan. Yang ada apa? Baru bilang panati pata ketok nyamuk. Nah nyamuk kayak dihajar. Itu dah. Kenapa? Karena tidak mengerti sesungguhnya apa artinya bertekad melatih diri. Gitu. Hmm. Jadi kalau kita membaca sesuatu itu harus yang kita pahami. Hmm. Udah salah bro, jangan baca bahasa Palinya, itu bukan bahasa kita. Mm-mm. Tapi sekarang kan banyak yang sudah diterjemahkan, yang bro bisa baca. Itu aja yang bro Hmm. baca. Karena Hmm. banyak parita-parita bagus yang untuk mengingatkan kita tentang karma, yang mengingatkan kita tentang Brahma Wihara seperti itu, Hmm. yang mengingatkan kita tentang apa cinta kasih, Karania Meta Sutta. Itu kan Hmm. bagus-bagus sebenarnya, tapi kalau bro tidak paham bahasa Palinya ya jangan dibaca bahasa Palinya. Ya. Hmm. Gitu ya. Siap, Lalu siap, siap. ada pesan apa lagi nih sebelum kita sudahi? Seru nih ngobrol sama Hmm. Bro Hendri. Eh, itu aja sih paling. Jadi pesannya itu meditasi kan eh, gimana ya? Tindakan berbuat baik yang paling simpel sih menurut saya sih sekarang. Yes, betul, Paling simpel sih itu. betul. Gak Karena itu dari perbuatan. pikiran. Iya, jadi perbuatan kalau kita untuk orang yang mungkin ada kesulitan ekonomi segala macam, nah itu
untuk kita perbuatan bantu orang secara materi itu kan mungkin rada berat ya kalau lagi ada Yes, masalah ekonomi. Nah, pikiran betul. tuh ya nggak ada rugi apa-apa, nggak perlu ngeluarin Ya, apa-apa. Cukup betul. duduk diem, mikirin aja semua orang seneng segala macem, ya udah, itu udah termasuk kita berbuat baik sebenarnya. Ya, benar. Ya, Karena kita jadi, memancarkan energi positif. Dan itu hmm, akan kembali kepada kita, bro. Walaupun kita tidak berharap, pasti kembali. hmm. Luar Makanya biasa. apa yang kenapa susah untuk dijalanin? Ya, tidak susah Dan asal mau dijalanin ya, menjalaninya dan ya, bro ya. pesan juga nih dari Bro Har nih, dari Bro Har. Nggak perlu Ah, kita pikirin nyampe apa enggak. Kita juga nggak tahu, ya, nggak kelihatan. Niatin betul. aja, pasti nyampe Yes, tuh. Itu setuju. pesan dari Bro Banget. Har. Karena itu datang dari niat, dari tekad. Tekad itu Hmm. adalah cetana dalam bahasa Palinya, dan itu memang ada disebut. Dari tekad saja itu sudah cukup sebenarnya. Hmm. Wah, terima kasih Bro Henry, luar biasa bincang-bincang Thank you, serunya thank di you, thank you, Cinta thank Malam you. ini. Kita mendapatkan lagi satu timer yang mendapatkan hasil meditasi yang sangat bagus. Semoga ini memberikan inspirasi kepada bro dan sis yang mendengar untuk mau bermeditasi sehingga pikiran menjadi tenang dan hasilnya bisa langsung dialami. Sesuai dengan tema malam ini yang dipilih oleh Bro Henry adalah berkah meditasi twin. Kanan ya Bro Henry. Dan Kanan tuh. kami berdua berterima kasih kepada semua yang hadir mendengarkan baik secara live yang ataupun nanti yang mendengarkan rekamannya. Dan kami berdua mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah kami lakukan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan-kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha, ajaran kebenaran. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, Satu, sadu. satu, satu. Kanan Bro Henry, selamat malam Kanan tuh. semuanya. Salam Thank sehat, salam you. bahagia, salam cinta. Kita jumpa lagi di Cinta ke-69 Senin depan bersama narasumber yang berbeda yang menceritakan hasil pengalaman meditasi bersama tim. Oke Bro Henry, salam untuk Ya, keluarga. Sampai jumpa. thank you, sis. Thank you. Sama-sama.